Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Alhamdulillah pada hari ini Mbak Mary bisa melakukan pembolang lagi. Hari ini ditemani Kang Bidun, tapi beliaunya masih di posisi sana. Kita akan melakukan pembolangan di rumpun ini dulu, yang mana nanti mudah-mudahan bisa dipertemukan keunikannya. Oke, tidak perlu lama-lama, kita langsung menuju area rumpun. Yeay. Gak ketemu wong emang. Terkadang kita bolang itu dihadapkan dengan sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh kita sendiri. Sering kita bolang itu mengalami hal-hal sebagai berikut. Tiba-tiba ingin pipis, ingin kencing. Tiba-tiba kita ingin buang hajat besar. Tiba-tiba ada seseorang menemui kita untuk bertanya, mencari apa? Mencari bambu unik. Pasti pertanyaannya bertubi-tubi, seperti apa dan bagaimana bambu unik itu yang dicari. Makanya kita dianjurkan ataupun disarankan untuk membawa satu buah jenis bambu unik, bisa dipakai untuk gantungan kunci seperti ini. Dengan gemerincingnya gandul tas kita, bisa untuk kode-kode di alam yang luas. Gantungan kunci memang tidak seberapa bernilai, tetapi itu bisa untuk ditunjukkan ke masyarakat banyak apa kira-kira yang kita cari itu. Disitulah bukti dan disitulah sebagian contoh yang selama ini kita cari. Tentunya beliau yang bertanya pasti seolah-olah itu oh alah nguni kuta. Kita bisa meresapi dan merasakan oh alah nguni kuta. Dengan jerih payah dan susah payahnya kita mencari yang unik dengan jawaban seperti itu. Tetapi kalau tidak ditunjukkan, orang semakin penasaran dan pasti akan menjadi prediksi
atau bisa menjadi salah tangkap praduga. Golek apa wong iku blusak-blusuk nang kebon, nang barongan. Ada yang bilang mencari burung, ada yang bilang mencari ular, atau lebih dari itu. Ya, kita maklumi dan kita menyadari hal-hal tersebut. Memang masyarakat awam tidak seperti kita, karena kita menggeluti dan menekuni mencari bambu unik. Beliau tidak seperti yang kita lakukan. Jadi untuk itu lur, sangat penting bagi kita untuk membawa bukti apa yang selama ini kita cari. Sebagai saran dan mengingatkan sesama pembolang, sebaiknya bawalah satu atau beberapa buah atau beberapa pakem buat gadul kunci, ditaruh di tas. Manakala ada yang bertanya, kita bisa bilang dengan bukti yang ada. Itu sering terjadi lho. Pertanyaan hal-hal seperti itu sering terjadi. Generasi yang akan datang sebagai penerus kita yang sudah tua-tua, yang sepuh-sepuh, bila melakukan pembolangan, berilah pengetahuan sedikit biar bisa nyambung ke masyarakat banyak. Karena tanpa dicari, bambu unik itu tidak akan datang dengan sendirinya. Kalaupun dicari, untuk apa? Pertanyaan seperti itu jawabannya simpel saja. Untuk dipasang di podium. Jadi lebih panjangnya untuk menggali potensi alam, bahwasanya bambu itu bisa menunjukkan, bisa menampilkan, dan bisa untuk dicari keunikannya. Jadi tidak ada salahnya kalau ada yang bertanya dan ada jawaban yang pasti. Oke dulur, Mbak Mary hanya sedikit memberi istilahnya pengetahuan yang selama ini Mbak Mary tekuni, Mbak Mary terjuni di bambu unik. Banyak generasi kita yang akan datang, biar semua tahu, biar semua mengikuti alur-alur kita untuk mencari keunikan di bambu. Sebagai pembolang yang mana menahan haus, lapar, mengikis, menepis hawa nafsu, kita wajib untuk memberi masukan, petunjuk, ataupun contoh baik di pembolang awal maupun pembolang lama, sebagai contoh yang baik, di mana
Tanpa kita seorang pembolang, bambu tidak akan diketahui keunikannya. Banyak bambu ditebang untuk kebutuhan rumah tangga. Banyak bambu ditebang untuk perekonomian rumah tangga. Tetapi di sana menyimpan sejuta arti, sejuta filosofi, sejuta makna dalam hidup. Bambu tidak akan putus, tetapi bisa bengkok. Bambu mencerminkan kehidupan. Bambu sebagai gambaran hidup, dan bambu juga sebagai senjata kemerdekaan. Untuk itu dulur, tapi kita seorang pembolang tidak akan pernah meremehkan, mengucilkan, apalagi menghina bambu. Untuk apa? Bambu sangat berarti bagi seorang pembolang. Indonesia pernah memakai bambu untuk melawan penjajah. Indonesia pernah menjadi bangsa yang dijajah. Dengan bambu sebagai senjata, kita bisa menikmati enaknya makan, nyenyaknya tidur, nikmatnya ngopi dan rokok. Itulah dari Mbah Mary, memperjuangkan keunikan bambu, tidak memerlukan biaya besar. Menggali keunikan bambu tidak membutuhkan profesi, tidak memerlukan ijazah yang tinggi, memerlukan telaten, sabar, dan bijaksana. Walaupun seperti ini, ada ranting, ada daun, ada batang utama, semuanya punya fungsi. Bagaimana rasanya kalau kebentel ranting seperti ini? Betapa perihnya kulit kita. Bagaimana bacar mudanya bisa dikelola dan dibuat tambahan sayur mayur. Bagaimana batangnya bisa menyangga dibuat rumah. Itulah fungsinya. Banyak fungsi dari bambu, banyak keunikan dari bambu. Tidak menutup kemungkinan bisa dibuat jual beli. Inilah Mbak Bibin, bukan orang lain, tapi menjadi saudara. Berawal dari bolang bambu, kita bertemu, kita bersahabat, selanjutnya kita menjadi saudara. Saudara Bidun dari Sidoarjo hari ini mendapat pakem yang istimewa. Suara gerasinya merdu seperti seruling bambu, nyaring karena masih baru.
resapi, hayati bunyi gerajinya. Sangat merdu di tengah ini. Pribadi yang sederhana, pribadi yang lugu, itulah Mbah Dudung. Hari ini mendapat berkah besar, mudah-mudahan bisa terawat dan bisa menjaga amanah yang diberikan. Mbah Dudung, seorang pembolang, seorang kreator dari bambu unik Sidot. Oke dulur, karena waktunya sudah cukup melelahkan kita melakukan pembolangan tadi ya, yang mana tadi Mbah Dudung sempat memotong rogo mongso super unik, berbadan 2, batang bambunya 2 loh, rantingnya masuk dalam 1 batang tumbuh-tumbuhan atau batang pohon. Untuk itu Mbak Mary pamit undur diri. Jangan lupa semangat dalam melakukan pembolangan di dalam bambu unik. Akhir kata dari Mbak Mary, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Selawase, seduluran Senusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.